warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Heru Kuswanto SPD MM selaku Kepala SMP Negeri 3 Kaloran. Yang terhormat Ibu Eni Kurniawati SPD selaku narasumber pada kegiatan pada hari ini. Dan yang terhormat Bapak Ibu dan karyawan SMP Negeri 3 Kaloran. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif dan berbagi praktik baik keyakinan kelas. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Evina Kristiani selaku pembawa acara pada kegiatan pagi hari ini untuk membacakan beberapa susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian dilanjutkan doa. Yang ketiga akan dilanjutkan dengan sambutan oleh kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan pada hari ini. Yang keempat, yang kelima lain-lain dan penutup. Berdoa dipersilahkan. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Heru Kuswanto SPD MM selaku Kepala SMP Negeri 3 Kaloran. Kepada Bapak Heru Kuswanto SPD MM kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Kaloran, puji syukur dengan bisa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di siang yang ceria ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dan berbagai praktik baik keyakinan kelas dari narasumbernya Ibu Eni JDB yang akan masuk dalam kegiatan komunitas belajar kita yang insya Allah nanti akan diberikan sertifikat dengan poin 4JB dan nanti bisa diunggah di RHK. Semoga kegiatan ini nanti berjalan dengan lancar dan bermanfaat, ada faedahnya buat kita semua. Semoga nanti kita ikuti juga apa yang baik. Sekali lagi yang mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh penjagaan, sehingga walaupun undangannya kemarin cuma di WA group, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan dengan ini pula maka kegiatan nomor ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih untuk selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Heru Kuswanto SPD MM yang telah memberikan sambutan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sampailah kita pada acara inti pada kegiatan hari ini yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif dan berbagi praktik baik keyakinan kelas. Sekaligus nanti akan dilanjutkan diskusi dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Kurniawati SPD selaku narasumber. Kepada Ibu Eni Kurniawati SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kaloran, Bapak Heru Kuswanto, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru karyawan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kaloran. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat limpahan rahmat dan hidayahnya pada
pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di yang insya Allah ini majelis ilmu nih Pak Iskandar, yang semoga nanti bisa membawa manfaat untuk anak-anak didik kita dan untuk kita semuanya. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu, guru dan karyawan SMP Negeri 3 Kaloran, saya itu sebetulnya belum kapabel kalau dibilang narasumber ya. Di sini kita berbagi praktik baik saja gitu. Belum sepro itu untuk disebut sebagai narasumber. Yang di sini yang lebih ini ada Bapak Heru. Tapi kebetulan saya saat ini diberi kesempatan untuk berdiri di hadapan panjenengan semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai acara kali ini, kita sepakati dulu kesepakatan kita mau bagaimana semakin cepat semakin baik gitu. Semakin cepat semakin baik. Tapi saya berharap di sini nanti ada pemahaman, kita satu pemahaman tentang bagaimana kita nanti mendidik anak-anak kita. Yang kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak David itu katanya mengelola 100 kok lebih berat daripada yang 500 gitu Pak. Ada sempat ngobrol-ngobrol itu. Nah, marilah kita bersama-sama mencoba bagaimana kita menangani tingkah laku anak-anak ini agar yang 100 ini tetap bisa kita fasilitasi, kita didik dengan sebaik-baiknya sehingga nanti membawa manfaat untuk dirinya sendiri, keluarganya dan masyarakat. Baik Bapak Ibu, selain tadi kesepakatan kalau panjenengan mintanya semakin cepat semakin baik, juga saya mohon satu hal. Di sini panjenengan semua adalah guru-guru hebat, maka marilah kita bersama-sama saling berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah ini khususnya gitu ya. Sebelum kita mulai kok kayaknya lagi pada menikmati. Itu kita bermain-main sebentar Bapak Ibu, gerakan tangan kita gitu ya. Instruksinya lakukan yang Anda dengar ya, lakukan yang Anda dengar, bukan lakukan yang Anda lihat gitu ya. Wah ini deh, yang sudah tahu konsepnya ya jangan ini buka tutup, pegang kening, pegang mulut, pegang dagu. Jangan ke bawah-bawah. Jangan ke bawah-bawah. Oke, kayaknya akan lebih seru kalau kita berdiri sebentar gitu. Gak sampai 3 menit biar yang enggak, saja nanti enggak ada instruksi pegang tangan sebelahnya, enggak ada. Tangannya ke atas dulu. Yuk kita gerakan dua-duanya. Buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup, pegang hidung. Pak Heru pegang kening saya. Sekali lagi, 2 tangan ya Bapak Ibu. Yuk. Iya, buka tutup, pegang hidung.
di pendidikan karakter lah gitu ya. Oke. Lanjut Bapak Ibu tentang budaya positif. Budaya itu dalam artian kita adalah sesuatu yang sudah mendarah daging. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai bersama atau sebuah sistem kepercayaan, sikap dan seperangkat asumsi yang dibagikan oleh orang-orang dan menjadi norma di sekolah. Kalau untuk urusan pengertian norma dan lain-lain nanti boleh sharing dengan Pak Kosim nih. Jadi sedikit tentang norma, apa Pak Kosim? Ya, bukan arti kata norma. Iya, iya. Jadi norma itu adalah adat atau kaidah yang berlaku. Kaidah yang berlaku di masyarakat. Kalau norma sekolah berarti kaidah yang berlaku di sekolah. Norma itu ada agama, ada sekolah aturan lebih ke aturan ya. Jadi di sini tapi aturannya lebih jalan ya Pak karena disepakati oleh semuanya ya. Jadi itu tadi sudah diperkuat dengan pengertian dari Pak Kosim bahwa budaya itu seperangkat norma, yang norma merupakan kaidah itu yang nanti kita pakai, kita berlakukan, kita yakini bersama di dalam sebuah sekolah. Nah, mengapa budaya positif ini sangat diperlukan di dalam kompleks kita di dalam sebuah sistem, karena sekolah itu merupakan sebuah sistem. Mengapa penerapan budaya positif itu sangat diperlukan di sekolah? Karena budaya positif ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Nah, dalam menerapkan budaya positif ini tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Sebagus apapun itu program, ketika saya mungkin berjalan sendiri, Pak Kosim berjalan sendiri, Pak Heru atau mungkin berjalan sendiri tidak akan jadi bagus hasilnya. Yang di sini budaya positif kita mendidik anak-anak tentunya butuh dukungan, butuh kolaborasi dari semua elemen masyarakat. Nah, budaya positif juga dimaksudkan untuk dapat kita mewujudkan visi sekolah, yaitu membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi ini mengapa budaya positif itu sangat penting untuk kita terapkan di sekolah. Nah, tujuan dari kegiatan kita hari ini yang pertama nanti kita penyamaan persepsi, kemudian kita memahami tentang konsep-konsep kunci bagaimana nanti kita menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua nanti kita berkolaborasi, saya berbagi praktik baik. Kebetulan keyakinan kelas itu sudah saya terapkan di kelas saya ketika dulu memegang wali kelas, itu sudah saya coba terapkan dan hasilnya memang kita tidak bisa mengharapkan 100% karena memang anak-anak kita ada yang istimewa gitu, tapi paling tidak tenaga kita itu tidak habis untuk mendidik anak-anak ini masalah karakter. Nah, ini tujuan yang kedua, nanti kita bersama-sama mengimplementasikan budaya positif ini di sekolah. Itu harapan dari kegiatan ini. Kemudian tadi tujuan yang pertama, sebelum kita menerapkan budaya sekolah, kita perlu memahami dulu apa konsep kuncinya dalam menerapkan budaya positif ini. Nah, nanti konsep kunci di penerapan budaya positif itu ada 6. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian ada motivasi, hubungan dan penghargaan, kemudian nanti ada keyakinan kelas yang nanti hari ini akan kita
bahas lebih dalam di keyakinan kelasnya. Kemudian kita memahami juga kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir nanti adalah restitusi. Restitusi itu nanti ada 5 posisi kontrol, juga ada segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau boleh tahu, saya bukan menambah Pak David, paradigma ini apa ya? Paradigma itu atau ada yang ini? Paradigma baru. Boleh, siapa yang mau mengutarakan pendapatnya? Kok kata-katanya tidak paradigma baru? Cara pandang, ya, cara pandang, secara gampang cara pandang. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Bagaimana implementasinya? Implementasi dari pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pendidikan ini tidak hanya berfokus pada transfer informasi, tetapi juga pada pembentukan individu yang mampu berpikir kritis, berkolaborasi, dan beradaptasi sesuai dengan situasi. Kalau kita lihat di ini Pak Ibu, ini ya, tidak hanya transfer informasi, artinya guru itu sekarang bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, kembali ke jadi implementasi dari pembelajaran dengan paradigma baru tidak semata-mata transfer informasi, tetapi juga pembentukan individu. Nah, kalau bahasa saya itu mengatakan kalau kita hanya transfer informasi, kita akan jadi guru yang sebentar lagi punah. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita hanya transfer informasi, Google itu saya rasa lebih pintar dari kita. Atau sekarang malah ada teknologi yang namanya artificial intelligence, itu kita cari apapun di situ bisa. Jadi kalau kita hanya transfer informasi, sebentar lagi kita akan punah. Kenapa? Ya, Google, AI itu lebih pintar dari kita. Tetapi di sini ada penekanan pembentukan individu yang mampu berpikir kritis, berkolaborasi, beradaptasi, berakhlak mulia. Nah, ini sekarang tugas kita, penekanannya di situ. Karena apa? Google nggak bisa. Google hanya teori. Tetapi yang bisa memberikan contoh, yang bisa memberikan pembiasaan, itu adalah kita. Jadi ini pembelajaran dari pembelajaran dengan paradigma baru. Oke, next game. Lebih lanjut tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ini kita diharapkan bisa berubah dari yang tadinya kita mengandalkan stimulus respon ke teori kontrol. Jadi kalau selama ini kita mencoba mengubah agar orang itu berpandangan sama dengan kita, contohnya anak-anak kita yang nakal itu kan kadang itu kita nilainya itu karena berharap mereka itu sama dengan kita. Padahal sejatinya mereka itu punya pandangan yang berbeda dengan cara pandang kita. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang sering kita lakukan di sekolah ini, bahkan mungkin sampai di rumah.
Padahal teori kontrol mengajarkan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Contohnya mungkin kayak yang di sini yang terkenal Febri, itu mungkin dia tetap berlaku seperti itu. Dia memiliki tujuan. Salah satu tujuannya apa? Dia pengen mendapatkan perhatian. Atau anak tidak mengerjakan tugas. Anak terlambat ke sekolah karena apa? Setelah bangun kesiangan. Karena apa kok bangun kesiangan? Tadi malam nonton. Kenapa kok nonton? Nah, itu untuk memenuhi dia punya tujuan dia memenuhi kebutuhan apa? Tentang kesenangan. Jadi di sini guru tidak lagi bisa seperti dulu ya, seolah-olah guru itu Tuhan gitu ya. Padahal kita ya harus bisa mulai dari sedikit demi sedikit kita terapkan ke ini. Kita beralih dari stimulus respon ini ke teori kontrol. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah ini sering kali kita lakukan ketika anak itu tidak nganut gitu ya, akhirnya dipaksa. Pemaksaannya gimana? Lakukan atau tak kasih, lakukan atau tidak dapat mulai. Nah ini sedikit demi sedikit marilah kita beralih, karena tidak selamanya kekerasan itu nanti akan menyelesaikan. Next, nah sekarang konsep kunci yang kedua itu adalah disiplin positif. Sebelum ke disiplin positif, saya ingin Bapak Ibu bergerak tangannya. Itu saya ada apa ya? Ya. Sebentar, di yang dulu. Satu, boleh dua, boleh satu. Coba Bapak Ibu yang sudah dapat ini minta tolong satu kata yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar kata disiplin. Silakan, itu alat tulisnya. Jadi satu kata yang Bapak Ibu pikirkan atau Bapak Ibu maknai ketika mendengar kata disiplin. Satu kata, bukan satu kalimat ya, satu kata. Dipegang dulu nggak apa-apa. Ya, satu kata yang sudah mohon. Boleh ditambah di bawah tulis. Untuk yang sudah biar sambil gerak itu. Saya bacakan ada aturan, teratur, tertib,
dari hasil Bapak Ibu, ini aturan teratur, tertib, taat, tertib, waktu. Saya ini ada yang berbeda. Lainnya tertib, teratur. Saya ada yang berbeda. Sukses dan sedih. Ya, ada yang menuliskan sukses dan ada yang menuliskan sedih. Lainnya itu berkaitan dengan teratur, berkaitan dengan ketertiban. Nah, ada yang mau mengutarakan, saya ini tertarik dengan kata-kata sukses dan kata-kata sedih, ya. Sukses dan sedih, dua kata yang cukup ini. Monggo siapa? Nah, monggo. Biar difotokan sama Mas. Enggak, ya maju biar gerak. Kata sedih itu karena setiap orang biasanya kalau mendengar ada kata disiplin. Rata-rata orang itu 80% itu mesti sedih. Jarang itu kalau kata-kata disiplin senang. Rata orang itu kan merasa sedih karena apa? Itu pasti di dalamnya itu bercerita aturan-aturan yang mengikat seorang, karena namanya adalah tetap maksa. Mungkin tidak ada maksa karena maka saya katakan sifat manusia orangnya kepengen bebas tanpa ada apa. Jadi memang karakter manusia itu adalah bebas, orang kepengen diatur. Sehingga dalam arti di situ saya mengatakan sedih itu memang setiap kita menemukan aturan di situ. Rata-rata orang itu sudah berpikir panjang itu aturan. Sehingga saya menulis kata sedih itu karena memang sebenarnya tertib rajin kerja. Plus untuk Pak Kosim, luar biasa. Kalau boleh saya mengatakan juga pikirannya itu out of the box gitu, ya. Rata-rata semuanya menuliskan itu teratur, gitu ya. Teratur, terus tadi tertib, itu kan sama, hampir mirip. Tertib, teratur itu kan punya makna yang sama. Kok ini out of the box? Sedih. Nanti kita hubungkan dengan ketika saya sudah membuka halaman berikutnya. Satu lagi tadi sukses. Siapa ya? Monggo Pak. Suksesnya kurang. Baik. Kata-kata disiplin itu dari kecil saya dulu itu sering didengarkan tapi nggak pernah dilakukan. Dulu ketika saya masih kecil, kira-kira usia kelas 1 SD itu anak desa itu kan disuruh ngarit, oke kudu disiplin, jam 1 kudu ngarit. Jadi tanpa diperintah saya jam 1 ngarit. Kemudian jam 2 pulang ngarit, sekolah madrasah sore. Kan begitu. Nah, ternyata itu membuat kebiasaan bagi saya. Ternyata dengan omongan Bapak yang tidak lulus SD itu, kemudian saya lakukan berdisiplin mengerjakan apa yang sudah disepakati di keluarga, itu membuat saya merasa sukses. Buktinya apa? Saya merasakan ketika saya harus ke Surabaya sendirian tanpa ada teman, kerja bangunan, pondok, kuliah sendiri, cari uang sendiri, sampai selesai S2 di Jember, lebih mudah menjalani hidup. Karena di keluarga itu ternyata bapak saya lebih jenderal, lebih keras mendidik saya dibanding alam yang memperlakukan saya lebih mudah. Berarti dengan disiplin karir itu lebih gampang sehingga sukses.
Terima kasih. Pak Iskandar, dari menaikkan disiplin itu dengan akibat dari sebuah tindakan disiplin itu, yaitu kita menjadi orang sukses. Baik, Bapak Ibu, dua saja ya. Nanti yang lain kita lihat apa disiplin itu. Nah, ini disiplin berasal dari kata disiplina. Pak Heru, bacanya disiplina apa disiplina? Discipline. Jadi bedanya kita di sini itu belajar bahasa Inggris. Nah, ini discipline, ya. Ini berarti disiplin ya. Berarti belajar. Dari situ tadi saya tidak mengatakan ini salah. Ini semuanya benar, cuman ini secara harfiah. Makna disiplin adalah belajar. Nah, secara ini disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Nah, ini yang seperti tadi diceritakan Pak Iskandar itu. Bapak Rumi ini. Nah, ini kan menerapkannya itu dari orang lain. Dari orang lain untuk mendapatkan apa? Mendapatkan kepatuhan. Yang tadi katanya jam 1 itu harus naik, jam 1 hari beneran ya. Nah, ini yang ada kaitannya dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Kosem Raharjo, bahwa disiplin itu cenderung dikaitkan dengan ketidaknyamanan. Ketika kita tidak nyaman kan berarti kita sedih gitu ya. Jadi luar biasa sekali tadi jawaban Bapak Ibu semuanya ya. Jadi yang tadi jawab teratur, menjawab tertib, ini kan ini untuk mendapatkan kepatuhan ini. Kepatuhan kan berarti kita hidupnya teratur, hidupnya tertib. Next. Kemudian kita berlanjut ke disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan cara kita mengontrol diri. Bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan, serta mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena tindakan yang diambil berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini disiplin positif ini kalau tadi cenderung dikaitkan ketidaknyamanan dengan ketidaknyamanan, tetapi lama-lama ketika itu sudah mendarah daging di kita, itu nanti akan menjadi sebuah kebutuhan. Ini yang kita harapkan nanti anak didik kita itu dengan peraturan atau dengan penerapan disiplin yang kita terapkan itu, harapannya ke depan anak-anak itu menjadi sikap disiplin itu tidak hanya untuk memenuhi kepatuhannya mereka terhadap kita, tetapi juga menjadi kebutuhan dia untuk nanti ketika sudah bagaimana cirinya disiplin anak-anak itu sudah mendarah daging ya, ketika dia tidak ada gurunya, dia tiba di masyarakat, dia tetap akan berlaku sesuai dengan norma yang ada. Lanjut, nah ini tadi nilai-nilai dalam diri yang sesuai dengan nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu sebetulnya ada 6, tapi di sini saya hanya menampilkan 2 saja. Yang ini yang sering sekali kita pakai. Yang pertama adalah nilai kebajikan universal dari profil pelajar Pancasila. Apa ini Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi? Pak Kosep? Ya. Kalau sama aja gitu ya. Jadi pelajar Pancasila nanti ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kemudian nilai kebajikan universal yang kedua itu yang dikeluarkan oleh IPO Preparedness Program. Ini terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini dari 2 ini biasanya yang sering
dipakai oleh Bapak Ibu guru dalam menentukan keyakinan kelas. Ini nanti arahnya ke sana. Lanjut. Nah, ini kita kata kunci yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Seperti yang saya tadi katakan, ketika kita mengambil tindakan untuk fabrik yang menurut kita salah, ternyata dia tetap ngotot dia benar, itu sebetulnya bukan salah kita, juga bukan salah fabrik. Kita bertindak akan mendisiplinkan fabrik, tetapi fabrik bertindak bahwa saya butuh melakukan itu. Dia melakukan itu karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kebutuhan dasar yang dimaksud di sini, kebutuhan dasar yang dimaksud di budaya positif itu bukan kebutuhan dasar seperti yang ada di pelajaran ekonomi, jadi Pak Topik. Ya. Jadi kalau kebutuhan dasar yang ada di ekonomi itu sandang, pangan, dan papan. Kalau kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, segala sesuatu yang dilakukan itu tentunya memiliki tujuan. Nah, tujuannya mesti untuk memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Nah, ini kebutuhan dasar manusia sesuai dengan budaya positif yang ada di dalam kita dalam menerapkan budaya positif nanti. Kita harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Ini bersifat fisiologis, jadi fisik ya, seperti kesehatan, sandang, pangan, papan. Nah, ini seringkali kita jumpai di sekolah itu. Sekarang mungkin sudah masih ada, tapi kita tidak lihat. Di kelas 9A saya pernah menemukan anak itu tiap hari itu ngambil sarungnya kancane. Ternyata dia memang tidak punya uang untuk jajan dan dia kepingin jajan. Nah, ini kalau kasus seperti ini itu sebetulnya bukan salah anak itu, karena anak itu juga melakukan hal seperti itu untuk memenuhi, dia lapar di sekolahan, dia nggak punya uang, akhirnya dia ngambil punya temannya. Nah, ini nanti tugas kita itu sampai merambah ke situ, ke situ. Jadi kita jadi polisi, jadi psikolog, jadi buat, jadi bapak gitu ya di sekolah. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kebutuhan dasar untuk diterima. Nah, ini sifatnya lebih ke psikologis. Sikap ini berkaitan dengan koneksi sosial. Kita baru saja, kita masih di sini punya kenalan dan ketika dibully itu rasa kebutuhan dia itu berarti tidak terpenuhi. Kebutuhan untuk diterima dan dimiliki oleh teman-temannya tidak terpenuhi karena dia dibully, dan ini tidak boleh terjadi secara berkelanjutan. Harus ada tindakan dari kita semua. Kemudian ketiga adalah kebutuhan untuk penguasaan. Ini kalau masih ingat mungkin Robin. Nah, sekarang ya kelasnya siapa? Bagus itu kadang ngajak Putra itu kan juga ngajak temannya untuk bolos, itu juga dia merasa berkuasa, dia punya hak, punya kemampuan untuk mengajak teman-temannya. Nah, ini dia mau menunjukkan aku iso ngajak dirimu. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan. Nah, ini ketika anak-anak mau belajar malah milihnya pinjam bola, pelajarannya kosong. Padahal ternyata gurunya ada. Nah, ini yang akhir-akhir ini setiap hari bahkan terjadi di kita. Nah, ini bukan salah anak-anak, Bapak Ibu. Sekali lagi bukan salah anak-anak. Itu salahnya kita. Anak-anak terakhir kemarin hari Pak Qasim yang di kelas itu anak-anak sepak bola pelajaran apa itu bilangnya anak itu pelajaran olahraga, padahal setelah dicek di satuan pelajaran itu bukan belajar olahraga,
kalau kita melakukan tindakan terhadap anak itu, misalkan saya menghukum mereka, nanti mereka takutnya hanya dengan saya. Maka di sini dibutuhkan kolaborasi kita semua. Nanti satu kata, bagaimana kita bisa menyadarkan anak itu tidak hanya semata-mata untuk kepatuhan tadi, tetapi juga lebih ke disiplin diri. Yang kelima ini yang paling sering juga di sini, yaitu kebutuhan untuk kesenangan. Jadi anak-anak itu ketika terlambat katanya nonton, gitu ya, habis nonton tidur larut. Nah, nonton ini untuk memenuhi kebutuhan dia dalam hal kesenangan. Nah, ini bagaimana kita nanti mengolah biar pembelajaran itu menjadi bisa menjadikan anak-anak itu untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya. Jadi nanti gimana caranya kita membuat suatu pembelajaran yang pembelajaran ini nanti mengalahkan dia kesenangan dia untuk nonton. Ini PR kita bersama. Lanjut. Nah, ini motivasi, dukungan, dan penghargaan. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Ini khususnya murid dan siswa. Motivasi itu ada dua, motivasi ekstrinsik ini yang berasal dari luar, kemudian motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam. Motivasi ekstrinsik di tingkatan yang pertama, motivasi saya nanti di tingkat-tingkat ini. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tingkatan paling rendah dari sebuah motivasi. Dan ini yang terjadi di kita saat ini. Anak-anak bersikap disiplin itu baru untuk menghindari hukuman. Nanti yang menghukum hilang sudah kembali lagi. Kembali ke, kalau kata Pak Totek, kembali ke setelan pabrik. Ya. Kemudian tingkatan yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini masih menjadi, tapi sekarang kan ini sudah tidak ada contohnya. Nah, dulu ada sistem ranking. Sistem ranking itu baru sampai ke ini, baru sampai tingkatan yang kedua. Karena mereka motivasinya baru untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, harapan kita nanti anak-anak lulusan SMP Negeri 3 Kalongan ini memiliki motivasi tingkat yang ketiga, yaitu mereka termotivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau bahasa saya dan anak-anak itu menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi bagaimana nanti kita mendorong anak-anak agar memiliki motivasi yang ketiga ini, benar-benar sadar dari hati mereka. Nah, ini penerapan konsep disiplin. Penerapan disiplin. Yang pertama, penerapan disiplin dengan identitas gagal. Yang kedua, penerapan disiplin dengan identitas sukses. Oke. Sebelum saya lanjut, saya ingin dengar beberapa komentar dari Bapak Ibu. Selama ini yang sudah kita lakukan itu masuk di identitas gagal atau di identitas sukses. Kita lihat. Kalau misalkan ada anak-anak upacara tidak memakai atribut yang lengkap, apa yang selama ini kita lakukan? Misalkan kasus yang ini ya, anak-anak pada saat upacara tidak memakai atribut lengkap, apa yang kita lakukan? Biasanya menghukumnya
dibariskan sendiri. Oke, ada pendapat lain? No comment. Iya, monggo. Hukuman fisik, Hukuman fisik. hukuman yang besar mendidik sehingga hari ini Contoh ini apa? Abstrak, contoh konkret hukumannya. Hormat bendera. Baik, sekarang yang eksekutornya biasanya. Ya, eksekutornya ini. Oke, tadi dikatakan terjadi di kita. Ketika anak-anak tidak tertib upacara, dibuat barisan sendiri. Sudah beberapa minggu berjalan. Adakah efeknya? Ya, efeknya sementara. Tidak selamanya. Kembali back to normal lagi ya. Ya, yang terjadi memang biasanya anaknya ya itu saja dengan alasan yang kadang bervariasi, kadang alasannya minggu meneng, ya seperti itu. Untuk kemarin kan dibariskan sendiri, kemudian saya berikan hukuman yang sifatnya mendisiplinkan, juga untuk kebaikan kebersihan lingkungan sekolah. Kemarin saya suruh menguti sampah. Besok upacara menowo ada perubahan, tapi ternyata ya masih hanya itu saja. Baik, Pak, ini mau yang eksekutor kedua dia mau menambahkan. saya lihatnya yang didapatkan budaya dalam DKI itu mengatakan bahwa disiplin itu harus disampaikan dengan hati. Tapi kenyataan di lapangan, saya selalu menekan sama anak itu, disiplin itu memaksa. Setiap kegiatan itu sifatnya memaksa. Saya coba sama anak, kamu nanti ini gogok nanti ini kita kepaksa. Tapi sesuatu hal yang dipaksa secara terus-menerus akan menjadi suatu kebiasaan. Andaikan kebiasaan terbentuk dengan yang baik, maka berjalan dengan baik. Tapi kalau tidak buruk, nanti akan maka saya sering mengatakan sama anak, action jadi disiplin itu tetap nanti itu dipaksa. Memang sifat manusia itu bebas. Jadi saya dalam arti itu protes. Pendidikan saya sering dengar pendidikan dulu zaman dulu. Orang tua saya itu memaksa saya bangun pagi terus bangun pagi. Itu tiap hari sehingga saya mempunyai rasa pertama takut memang yang kedua tadi itu memang betul sehingga dia punya pengaruh juga dalam bapak. Tekan berarti karena sudah terus menerus sehingga dia menjadi biasa. Sehingga itu dengan biaya. Saya pikirannya pokoknya nanti disiplin terdihukum karena kalau nggak dihukum dengan cara yang disampaikan tadi yang ketiga itu juga butuh disiplin tenang. Kalau mereka kita lihat di lapangan sebentar orang itu menurut saya mana teori dan praktek itu di lapangan tidak sinkron itu pendapat saya. Terima kasih, tidak ada yang salah pendapat Pak Heru maupun Pak Cindy. Jadi tadi kasusnya ketika upacara tidak memakai atribut yang lengkap. Kalau selama ini yang dilakukan Pak Pasir itu sebetulnya bukan hukuman, tetapi konsekuensi karena anak sudah tahu peraturannya seperti apa. Nah, tetapi yang kita lihat di sini itu biasanya ketika dibuat barisan sendiri dari minggu ke minggu
itu saya melihat anaknya itu justru tidak berkurang, tapi kok bertambah. Ya, jadi bertambah. Jadi sebetulnya kita masih bisa mengupayakan bahwa anak-anak itu bisa berkurang. Kita memang menghapus 100% mungkin tidak bisa, tetapi paling tidak mengurangi. Kalau tadinya yang tidak tertib itu 20 ya, jadi 10, jadi 5, jadi 3, ya kan? Jadi nanti mereka itu ketika seperti itu nanti akan dengan sendirinya menyadari gitu. Memang harus dipaksa dulu. Apa kaitannya dengan identitas disiplin gagal dan identitas disiplin sukses? Kita lihat. Nah, identitas disiplin dengan identitas gagal itu yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu kalau kita terapkan ke murid secara terus-menerus itu nanti akan membuat tidak nyaman, membuat anak itu sakit hati, atau bahkan murid itu takut ya. Jadi bukan menghormati kita, bukan segan dengan kita, tetapi takut. Jadi kalau takut itu memang penggal yang boleh ngacuni yang terjadi anak sekarang seperti itu. Atau yang kedua bahkan ini yang lebih parah sebetulnya, nanti anak itu justru menyembunyikan kesalahannya. Dia tidak berani bersikap jujur. Itu. Maka ketika kita mendisiplinkan anak terus-menerus menggunakan hukuman, akibatnya sangat-sangat fatal. Kemudian yang kedua, penghargaan. Penghargaan itu sebetulnya apa? Penghargaan juga di sini dikaitkan dengan disiplin dengan identitas gagal. Kenapa? Karena penghargaan ini akan merusak hubungan. Kok bisa? Nah, sekarang kalau yang satu punya apa? Ya, ini sok bapak yang mulu kesayangannya pakai anak emasnya bukiye. Nah ini secara tidak langsung ini sudah merusak mental anak-anak itu untuk tidak berhubungan baik dengan teman-temannya. Kemudian yang kedua, kenapa penghargaan kok bisa diidentifikasi sebagai identitas gagal? Karena kalau anak-anak terbiasa dengan penghargaan, suatu saat dia hanya akan melakukan suatu kegiatan itu ketika ada iming-iming, ada penghargaannya. Nah ini secara tidak langsung mematikan kreativitas anak itu. Terus yang selanjutnya merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi anak terbiasa, aku kalau dapat ini nanti dapat apa? Dan ini masih banyak sekali di anak-anak kita. Sering kan kita lihat, itu tak ambil kan, tapi saya dikasih uang. Ini mungkin sekali tapi jangan dilanjut terus-teruskan gitu ya. Karena apa nanti dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Nah ini yang tadi saya bicarakan bahwa di sini biarpun konsekuensi itu nanti lebih banyak kita yang bekerja itu, tapi paling tidak sudah menunjukkan untuk identitas suksesnya. Jadi kalau kita membariskan anak-anak yang tidak disiplin itu kan tadinya sudah yang pertama kali sudah dicampurkan, kemudian anak-anak itu dikumpulkan setelah upacara ya. Jadi ketika upacara berikutnya tidak memakai atribut itu dibariskan sendiri-sendiri, itu tidak lagi hukuman tetapi sebuah konsekuensi. Dan harapannya dengan konsekuensi ini harapan kita besok ditertibkan lagi biar yang baris sendiri ini bisa semakin berkurang dan akhirnya ketika hanya ada anak satu dia akan malu dengan sendirinya. Jadi akan beralih ke ini. Nah ini yang akan kita coba itu tidak hanya sampai di konsekuensi ya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi yang sudah selama ini kita lakukan baru sampai ke konsekuensi. Tentunya sebagai manusia itu punya cita-cita yang sangat tinggi.
Jadi cita-cita kita ya sampai restitusi. Restitusi itu nanti anak diharapkan bisa bertanggung jawab terhadap apa kesalahannya, kemudian anak bisa mencari solusi dengan bimbingan kita bagaimana memperbaikinya. Next, nah ini tadi yang sudah kita ini ya. Sekali lagi tadi saya baru mendengar pendapat dari sini, saya belum mendengar pendapat dari yang putri-putri. Dimulai dari Bu Eva. Ketika Bapak Ibu mendapati murid melanggar aturan atau melakukan sesuatu yang tidak semestinya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kalau di pembelajaran saya itu kemarin kebetulan masih kelas 7. Dari pandangan Bapak Ibu guru di sini tidak ada yang menganggap bahwa Febri itu dia seperti itu karena memang adanya kebutuhan yang harus dipenuhi, tetapi menganggap bahwa Febri itu kurang strict. Itu semua dari Bapak Ibu guru di sini menganggap seperti itu. Berbeda dengan anggapan saya bahwa anak ini memang punya keistimewaan. Nah, pada saat pelajaran itu memang dia nggak bisa diam dan disuruh mengikuti pelajaran juga nggak bisa. Sampai akhirnya saya bukan kasih hukuman, tetapi saya ajak ketika sudah selesai pelajaran, saya ajak duduk bersama, terus tak disuruh membaca, ya dianya mau. Artinya di sini dalam menghadapi anak itu tidak melulu harus dengan hukuman secara fisik. Karena kalau dilihatkan Febri juga dalam membaca juga masih sulit karena memang dia terkenal dari TK itu kalau temannya duduk dia mesti lari-lari. Sampai sekarang juga masih. Nah, itu tantangan bagi kita semua. Jangan lagi menganggap anak itu kurang strict atau kurang jemuah, tetapi kita mari sama-sama karena di pendidikan sekarang itu kan ada inklusivitas. Jadi saya harap juga meskipun anak-anak kita itu banyak yang istimewa di sini karena adanya latar belakang kita itu keluarga atau mungkin dari anak seorang ibu tidak tahu bapaknya siapa, banyak sekali di sini. Jadi saya harap kita semua maklum dan bagaimana kita itu membawa anak-anak supaya tidak istilahnya tidak lagi menjadi atau menjudge anak dengan negatif seperti itu. Terima kasih. Intinya yang dilakukan Bu Eva tadi duduk bersama. Kalau boleh tahu duduk bersama Bu Eva nanti bertindak koyo koncone apa bertindak koyo bone apa bertindak koyo atasane? Kalau itu situasional. Kalau pas pelajaran itu saya bertindak seperti seperti ya mungkin diposisikan seperti guru. Jadi silakan kamu dibaca, kalau sudah selesai membaca kamu baru boleh keluar gitu. Tapi ketika dia melakukan kesalahan kemarin pas kelas 7 itu tak panggil ke ruang guru itu dan juga pas kunjungan ke rumahnya karena dapat skorsing 3 hari akhirnya ngeblas 1 bulan lebih tidak masuk. Itu saya posisikan diri seperti teman dan juga seperti orang tua karena memang di rumah juga dia tidak ketumbuhan sama ibunya, sedangkan bayi juga mungkin Pak Kosim lebih tahu karena sudah menghadapi mbahnya seperti apa. Itu juga omongannya kasar sekali ketika di rumah. Jadi sebisa mungkin saya ketika berkunjung posisikan seperti ibunya, tetapi ketika pas di sini seperti teman. Kayak gini perilakunya sudah out of the box. Kalau selama ini mungkin kalau saya aja, bukan. Nah, Bu Eva sudah bisa memposisikan diri, dia duduk bersama
diajak bicara dengan hati kita ke hati gitu kan. Yuk lanjut Putri yang Sebelumnya terima kasih. Kalau pengalaman yang pernah saya lakukan untuk menghadapi siswa ketika dulu pernah mengajar di kelas. Jadi kalau misalnya ada siswa itu yang kebetulan lebih aktif ya dari teman-teman yang lain, itu saya pernah melakukan, itu saya lakukan dengan pendekatan dengan hati. Jadi sebelum kita memberikan nasihat kepada siswa harus begini, harus begitu, memberikan pengarahan yang baik, terlebih dahulu saya dengarkan dulu kenapa melakukan itu, alasannya apa, dan setelah kita tahu alasan siswa, jadi nanti saya akan mengarahkan oh begini seharusnya begini, memberitahu yang baik itu seperti ini. Dengan pengalaman itu, dengan pendekatan hati, insya Allah itu anak akan lebih mengerti daripada dengan kekerasan, karena kalau dengan kekerasan itu biasanya mereka sudah kehilangan mood dulu ya, jadi untuk mengarah ke kata disiplin itu akan lebih sulit seperti itu. Satu lagi mungkin pesertanya Putri Andika. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau saya menangani anak yang melanggar aturan atau melakukan sesuatu hal yang tidak semestinya, itu saya selalu mengutamakan tanya sama anaknya kenapa melakukan hal tersebut, karena saya percaya bahwa setiap manusia, setiap pribadi itu melakukan suatu hal pasti mereka punya alasan, dan mereka juga pasti sebetulnya sudah tahu konsekuensinya, tapi pasti ada suatu hal yang membuat mereka, mendorong mereka untuk melakukan hal yang salah tersebut. Kalau misalnya kasusnya seperti Febri ini, saya tidak berani untuk mengatakan bahwa dia berkebutuhan khusus karena itu bukan ranah saya untuk menegakkan diagnosa. Jadi kalau misalnya memang dari banyak guru mengatakan bahwa oh ini anak ini memiliki kebutuhan, berarti yang harus kita lakukan adalah kita bekerja sama dengan pihak ahli. Kemudian kalau memang memiliki kebutuhan khusus, mari kita bareng-bareng sama Pak Ibu guru, karena kalau hanya satu guru itu tidak bisa. Itu mungkin gimana caranya memperlakukan Febri supaya apa yang Febri lakukan itu tidak berpengaruh ke teman-teman yang lain. Kalau kita hanya diam, ya berarti kita harus menerima konsekuensi perilakunya Febri ini akan mempengaruhi teman-teman yang lain. Terima kasih. Ternyata ada dua di sini dengan hati semua gitu ya. Kalau ibu-ibu ya kita lihat. Nah, kita cocokkan dengan jawaban ini yang bapak-bapak nanti jawabnya dalam hati saja, ya. Terus kita cocokkan kita tuh di posisi yang mana gitu. Nah ini ketika tadi menghadapi anak-anak ketidakpatuhan anak-anak itu kita di posisi yang mana gitu. Nah ini silahkan dijawab dengan hati, kemudian diresapi. Nah, kalau menyimpulkan dari ibu-ibu tadi, ibu-ibu itu sudah di posisi yang kelima ini. Ada yang di posisi keempat. Yang ini malah justru yang ini saya sudah ke posisi manajer. Ya, itu ini PR untuk kita semua. Nah, harapannya ini nanti kita berada di posisi yang nomor 5 ini. Walaupun untuk mencapai nomor 5 ini masih boleh sekali-kali nomor 4 ini kita pakai. Pemantau itu kaitannya nanti dengan konsekuensi, dengan peraturan ini. Nah, ini. Nah, setelah tadi kita cocokkan dengan ini, jawaban Bapak Ibu. Ketika anak tidak lengkap ada butuh pacaran. Nah, kalau tipe penghukum tadi, ini
bilangnya hormat kepada bendera selama 1 jam. Nah, ini tadi kayaknya ada yang jawab seperti ini. Kemudian berapa kali guru bilang saya kecewa sama kamu, mendownkan semangat anak gitu ya. Jadi anak itu dibuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kita sebagai teman, ayo toh buatlah guru bangga dengan dirimu. Nah, kalau ini cenderungnya kita di posisi ini sebetulnya. Selama ini kita sudah di posisi ini. Dengan apa? Anak konsekuensinya apa? Kan kita pertama kali dulu anak dicampurkan dulu. Setelah itu diberi pengumuman. Besok kalau yang tidak sukses, kalian baris sendiri. Nah, kita itu di tipe ini, baru di tipe ini. Tinggal 1 step lagi, kita semoga besok ke depan bisa di tipe ini, di tipe manajer. Bismillah bisa, gitu ya. Untuk tadi Pak yang bilang Pak Kosim, untuk beberapa kasus memang tidak selamanya bisa kita dengan restitusi. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut atau terlalu tidak nanti sekilas kalau waktunya cukup kita lanjut. Nah ini dari yang tadi dilihat Bapak Ibu kira-kira untuk mengecek pemahaman kita bersama, kalau ada kata-kata kamu tidak pernah benar melakukannya, ini kita di posisi apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini tadi tipe kita itu ada pendukung, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kemudian sekarang ini ada kata-kata kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat rasa bersalah. Yang lain? Apa? Ada pendapat lain? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini cenderungnya ke kenapa Pak Taufik? Ini tipe hukum. Yang tipe pembuat rasa bersalah, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini tipe apa? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Tipe manajer. Nah, nanti ketika ada semua permasalahan, harapannya kita bisa bertanya, apa kesalahanmu? Bagaimana kita melakukan itu? Nah, dan ternyata di sini satu kata, Bapak Ibu guru sudah ada yang melakukannya. Tadi cerita Bu Eva, cerita Bu Yati, cerita Mbak Elin kan sudah menuju ke situ. Pakai air bawa pel sama ember dari sana terus dibersihkan. Nah, ternyata bisa nih, dan itu nanti akan meniru ke teman-temannya yang lain. Berbeda ketika coret-coret tembak, kok kita hubungannya bersihkan teman-teman itu nanti efeknya akan berbeda. Lanjut, nah ini yang terakhir, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak pernah mengerjakan tugas. Tipe apa ini? Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak pernah mengerjakan tugas. Lebih ke pemantau. Ya. Jadi dia kalau pemantau itu ada peraturan, ada konsekuensi disampaikan dulu, terus nanti dibuat untuk senjata ya. Nah ini yang akan kita ini agak semoga seperempat selesai kita. Keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan bukan peraturan saja? Sebelum ke situ,
mengapa kok keyakinan bukan peraturan? Sebelum ke situ, kira-kira bedanya keyakinan sama peraturan? Siapa? Peraturan untuk dilanggar, yang untuk dilaksanakan. Peraturan untuk dilanggar, keyakinan untuk dilaksanakan. Berarti peraturan untuk di masjid gitu ya, kan dilanggar. Monggo, siapa lagi? Sebelum mengapa tuh kok keyakinan kok bukan peraturan? Ya, yang sana. Kalau peraturan mengacu pada pembuat aturan itu, jadi sifatnya memaksa. Kalau kesepakatan berarti melibatkan hal ini siswa untuk menyepakati merumuskan apa saja yang mereka inginkan. Jadi sifatnya lebih kuat, tidak memaksa. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Jawabannya. Jadi keyakinan itu bersifat dua arah, dibuat atas dasar kesepakatan. Kalau di kelas itu kan ada guru, ada murid, ada wali kelas, ada apa? Ada murid. Jadi nanti untuk membuat sebuah keyakinan itu dari kesepakatan wali murid dan dari kesepakatan semua warga kelas. Tetapi kalau peraturan itu cenderung satu arah. Jadi berbeda membuat peraturan nanti disosialisasikan gitu kan. Kemudian setelah itu nanti ada hukumannya, ada konsekuensinya ketika melanggar. Nah ini cenderung kalau peraturan itu bersifatnya nanti memaksa. Tapi berbeda dengan keyakinan. Nah kenapa kok sekarang itu kita usahakan untuk menjadi sebuah keyakinan tidak berhenti di peraturan? Biar nanti semua warga sekolah itu punya tanggung jawab yang sama. Jadi ketika kalau sekolah bawa motor itu harus bawa helm lengkap. Nah, ini tidak semata-mata untuk apa? Mematuhi peraturan, tetapi mereka bisa berpikir lebih daripada itu. Bahwa mengendarai motor menggunakan helm itu mereka berpikirnya sudah tidak lagi menghindari polisi. Kalau menghindari polisi di kita tidak akan mempan karena di kita tidak ada polisi. Tapi bagaimana menanamkan anak berkendara menggunakan helm itu untuk keselamatan. Nah ini harapannya bisa nanti seperti itu. Jadi keyakinan kelas merupakan seperangkat nilai dan norma yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk menjaga keteraturan dan saling menghormati di dalam kelas. Atau secara universal keyakinan kelas dimaknai sebagai nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa ataupun agama. Jadi nanti di keyakinan kelas itu tidak ada maksudnya wajib menyanyikan lagu Batak. Ini masih menganut suku itu dan itu tidak boleh. Jadi harus bersifat universal. Nah, kata aturan nanti harapannya Bapak Ibu wali kelas bisa membuat keyakinan kelas. Satu contoh yang tutup lemari itu ada keyakinan kelas masih ketutup lemari itu warisan tahun 2000 berapa yang saya lakukan di kelas 9A. Dulu kasusnya banyak sekali menemui itu anak kehilangan. Kemudian kita buat kesepakatan dengan warga kelas bagaimana cara kita mengatasi. Apakah sukses? Alhamdulillah. Walaupun tidak 100% gitu ya, tapi paling tidak kehilangan itu berkurang. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada sebuah peraturan. Dia berupa pernyataan universal dan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Untuk membuat keyakinan kelas itu harapannya tidak terlalu banyak. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya di dalam kelas. Jadi kita kontrol bareng-bareng. Kalau di sini ada kelas pembiasaan, ya nanti harapan saya di kelas pembiasaan pagi itu juga ada keyakinan kelas pembiasaan agama Islam,
Kebiasaan yang kemudian itu punya keyakinan juga ditempel di dinding-dinding. Jadi ketika nanti ada anak yang mangkir dari kegiatan itu, dia sudah tahu dan teman-temannya bisa mengingatkan kalau bentuk kesepakatan seperti ini. Nah, lanjut penerapan kelas bersifat realistis. Jadi kalau membuat yang realistis saja gitu ya. Kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang paling utama. Jadi anak-anak itu bisa diterapkan dan ditemui di kehidupan kita sehari. Menerapkan keyakinan kelas dulu harus konsisten dalam menegakkan aturan dan memberikan contoh yang baik. Keyakinan kelas juga harus dievaluasi dan direvisi. Jadi keyakinan kelas itu tidak bersifat statis, dia harus bersifat dinamis. Jadi mungkin kesepakatan semester ini nanti akan berbeda dengan kesepakatan semester depan. Jadi monggo nanti Bapak Ibu wali kelas bisa melakukan refleksi secara terus-menerus. Dari hasil refleksi ini nanti Bapak Ibu wali kelas bisa mengevaluasi dan merevisi kesepakatan atau keyakinan kelas yang mana yang harus diperbarui atau perlu ditambahkan. Jadi keyakinan kelas tidak bersifat statis tapi dinamis. Nah, ini langkah pertama untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu membedakan dulu antara peraturan atau keyakinan. Jadi di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini bisa dibuat nanti anak-anak itu ketika kita membuka ini. Nah, ini langkahnya kan pertama kita nanti untuk membuat keyakinan kelas itu kita pertama kali itu membuka ruang diskusi. Nah, dalam membuka ruang diskusi ini Bapak Ibu bisa menampilkan nilai-nilai kebajikan itu tadi, nilai-nilai kebajikan universal itu bisa ditampilkan. Kalau kita kesusahan yang paling akal kita adalah nilai kebajikannya yang pakai yang profil pelajar Pancasila ini. Nah, dalam membuka ruang diskusi ini, Bapak Ibu bisa mengingat ini. Kalau anak-anak itu mesti menuliskannya seperti yang di peraturan ini. Ini anak-anak itu kalau ini pengalaman saya melakukan membuat keyakinan kelas di kelas itu anak-anak menuliskan ketika ditanya pendapatnya satu-satu. Ini menuliskannya seperti ini Bapak Ibu. Menuliskannya ini masih bersifat peraturan ini. Jadi nanti kewajiban kita sebagai wali kelas ini mengarahkan biar peraturan ini bisa menjadi sebuah keyakinan. Bahasanya lebih universal. Jadi ketika anak selalu kembalikan buku ke tempatnya, terus buang sampah pada tempatnya, ini kan mengajari sebuah tanggung jawab. Jadi beberapa pendapat tadi bisa kita akumulasi menjadi hanya dengan tanggung jawab. Kemudian yang kedua dilarang mengganggu orang lain. Ini kaitannya dengan nilai kebajikan menghormati orang lain. Hadir di sekolah. Nah, ini ketika hadir di sekolah sebelum mulai pembelajaran atau hadir tepat waktu itu anak-anak itu tidak hanya bertindak disiplin terhadap waktu tidak, tetapi dia juga menghormati orang lain. Kemudian dia juga belajar berkomitmen seperti itu. Dan lain sebagainya nanti bisa baca lebih lanjut. Nah, ini kita membuka ruang diskusi, kemudian mencatat. Nah, saya ada contohnya langkah-langkahnya. Atau Pak David mungkin ini sudah pada ngantuk, mau diisi ice breaking dulu. Ya, lanjut sebentar. Bukakan yang keyakinan kelas. Ini yang sudah saya lakukan untuk keyakinan kelas. Dan sekarang ini contoh yang mungkin tidak baik karena saya sudah
jadi wali kelas, tapi itu masih tetap. Jadi, nah yang pertama tadi langkah membuat keyakinan kelas adalah membuka ruang diskusi. Nah, ini kalau sekarang kan mungkin lebih modern, Bapak Ibu bisa menyediakan stick note gitu seperti itu. Jadi setiap satu ide dari anak, satu yang diutamakan ini seluruh anak nanti menulis keyakinan. Biasanya anak-anak menulisnya itu masih seperti tadi, masih kalau kita lihat secara sepintas itu masih berupa peraturan. Nanti kewajiban kita untuk mendorong mereka untuk membuat sebagai sebuah keyakinan. Kemudian apa yang kedua? Ini mencatat ini dalam hal ini setelah tadi semua warga kelas menuliskan keyakinannya, kita klasifikasikan menjadi beberapa kelompok saja, maksimal kalau di panduan itu 3 sampai 7 kata saja nanti untuk jadi sebuah keyakinan. Setelah mencatat, kemudian langkah 3 kita merumuskan keyakinan. Dari hasil keyakinan yang telah dirumuskan siswa, kemudian kita klasifikasikan, yang mengklasifikasikan tadi yang maknanya sama itu kita jadikan satu. Seperti yang tadi ya, ketika panjenengan semua menuliskan makna disiplin, ternyata di situ ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama tadi tertib, teratur, gitu ya. Terus kelompok yang kedua yang tadi sedih, kelompok yang ketiga yang tadi sukses itu. Jadi seperti itu. Nah, keyakinan kelas sebaiknya hanya terdiri dari 3 sampai 7 kata positif. Lanjut, tinjau ulang. Nah, sebelum nanti ditulis, setelah kita klasifikasikan, setelah kita rumuskan, kemudian kita tinjau ulang. Nah, setelah ditinjau ulang, baru kita membuat sebuah pernyataan keyakinan kelas. Dibuat kalau sekarang kan lebih modern, lebih canggih, itu pakai komputer boleh, tetapi kalau saya masih ini dengan maksud ketika ditulis tangan seperti ini kita bareng-bareng menuliskan, jadi anak-anak itu tidak semata-mata digaweke, bukan selain orang iso mungkin gitu ya, tapi saya menekankan ketika tulisan tangan seperti ini harapannya anak akan lebih masuk ke hati mereka. Nah, setelah dibuat seperti ini, kemudian nanti ditandatangani oleh semua warga kelas. Jadi, apa gunanya keyakinan kelas? Jadi di sini nanti kontrolnya tidak hanya di wali kelas. Teman-teman yang lain dengan melihat keyakinan kelas ini bisa saling mengingatkan. Ini pernyataan keyakinan kelas waktu itu kelas 9A. Jadi ini bukan satu-satunya contoh, di YouTube mungkin banyak sekali. Nah, ini harapannya kita dari pertemuan kali ini, langkah pertama kita untuk mendisiplinkan anak kan sudah mulai kita tata ulangi dari kemarin, pembiasaan, terus budaya Pak Kaki dan Pak Kosim di Gerbang itu salah satu kegiatan-kegiatan untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita mulai dengan membuat keyakinan kelas. Nah, jadi di sini ketika tadi Bapak Ibu guru kok masuk di kelas, misalkan masuk di kelas 9A, saya bukan wali kelas 9A, tetapi saya melihat keyakinan kelas di 9A itu apa saja. Kemudian ada anak yang berbuat sesuai di luar aturan, saya bisa ikut memantau seperti itu. Lanjut, masih satu lagi yang kelas 9A, kalau secara tak tuliskan di singluwih rajin gitu ya, bukan tulisan anak, hanya terdiri dari 3 kata. Keyakinan yang pertama hormat. Hormat itu seperti apa? Semua ini memikirkan, kami semua kelas 9A meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang
kata hormat. Kemudian yang kedua, kami meyakini setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Ini saya masukkan ke kata-kata hormat. Kemudian bekerja dengan baik. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dengan mengikuti kegiatan yang telah dibebaskan. Kemudian setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya sendiri dalam versi terbaiknya. Nah, ini kunci versi terbaiknya. Jadi nanti di sini apa tuh namanya, mengerjakan tugas, mengerjakan ulangan dengan jujur, ini masuknya di sini. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya lebih universal dan lain-lain. Ini sebenarnya contoh. Kita tunggu action panjenengan semua nanti ya setelah dapat ini, terutama nanti Bapak Ibu wali kelas dan pemangku pembiasaannya. Jadi harapannya nanti bulan September keyakinan kelas itu sudah tertempel di dinding kelas-kelas di SMP ini. Masih satu lagi setelah yang ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Kok malah munculnya gambar itu? Ya, kita masuk ke kata kunci yang terakhir. Nah, 5 menit cukup jauh. 5 menit mungkin. Ya, yang terakhir kata kunci untuk menerapkan disiplin positif itu kita ketemu dengan segitiga restitusi. Seperti tadi bahwa restitusi itu lebih mengajak dialog anak disadarkan atas kesalahannya, terus dia juga bisa mencari sendiri solusinya. Nah, ini mengapa restitusi? Nah, ketika tadi beberapa pertanyaan sempat saya lontarkan di forum ini bahwa ketika kita menemui ketidakpatuhan itu apa yang akan kita lakukan? Nah, sebetulnya restitusinya sudah muncul di jawaban Bapak Ibu semuanya itu. Restitusi itu merupakan salah satu program untuk melaksanakan disiplin positif. Jadi ingat Bapak Ibu, kata-katanya salah satu. Jadi bukan satu-satunya nih, bukan satu-satunya. Kenapa harus restitusi? Lah ini. Kenapa harus restitusi? Karena restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi itu nanti memperbaiki hubungan dari dari diskusi yang kita lakukan dengan murid itu nanti membangun hubungan yang baik dengan mereka akan dekat dengan kita. Kemudian restitusi itu menawarkan, bukan memaksa. Jadi nanti di dalam melakukan restitusi itu kita hanya menawarkan beberapa solusi dan tawaran-tawaran itu biar diresapi dengan anak, dan anak sendirinya nanti yang akan mengambil sebuah keputusan. Restitusi menanamkan untuk melihat ke dalam diri, bukan mengomentari orang lain. Jadi tidak usah disangkut pautkan dengan yang lain. Yang salah si A, ya udah, yang A ini yang akan buka dirinya sendiri. Dia tidak perlu membawa-bawa orang lain. Terakhir, restitusi fokus pada karakter dan solusi, bukan pada tindakan. Nah ini, bagaimana kita melakukan restitusi itu? Langkah yang pertama kita bisa lakukan dalam menjalankan restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini kita ajak murid untuk mendorong untuk berefleksi bahwa tindakan mereka itu salah. Nah, contoh kalimat pertanyaan yang bisa kita lakukan? Tidak apa-apa anak berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Langkah yang kedua. Nah, ini seperti tadi yang saya utarakan ketika kita menangani Febri, dia punya alasan. Dan di sini validasi tindakan ini menekankan bahwa
sebuah pembelajaran. Jadi berbuat salah itu merupakan proses dari sebuah pembelajaran. Jadi kata pepatah itu jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Ini kata-kata yang untuk validasi tindakan ini. Tapi perbuatan salah itu ketika sudah bisa menjadi pembelajaran untuk sebuah proses kesuksesan, maka di sini nanti anak itu tidak akan jatuh ke kesalahan yang sama lagi. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini yang kalau menurut saya yang paling sulit ya untuk anak-anak SMP ini, bahkan sampai menanyakan keyakinan. Kalau di sini yang saya lihat, bahkan mungkin saya sendiri itu dalam melakukan restitusi baru sampai di menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Tapi untuk memperbaiki kesalahan itu kita kayaknya masih sering otoriter. Kita yang memberikan solusi itu. Padahal sebetulnya kita dituntun, kita itu hanya fasilitator, biar anak itu menemukan sendiri solusinya. Kemudian mungkin di benak Bapak Ibu muncul, apakah restitusi ini bisa diterapkan ke semuanya? Jawabannya tidak. Karena di awal saya mengatakan bahwa restitusi itu salah satu program untuk menjalankan disiplin positif. Jadi ketika anak-anak kita kok punya keistimewaan tersendiri, nah kita seperti tadi kata Bu Elin, kita tidak bisa menjas Febri, Joseph, Rizky dan lain-lain itu kurang sastra gitu nih. Tetapi kita anggap mereka punya keistimewaan, dan ketika terbukti punya keistimewaan ini, kita perlu bekerja sama dengan ahli, dengan profesional. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Seperti murid-muridnya ada pertanyaan? Tidak. Oke, saya bertanya sekarang gitu, langsung Oke, karena waktunya juga sudah siang. Terima kasih sekali. Kalau tidak ada pertanyaan, closing statement dari saya, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kalau saya bahasakan, golek ilmu wis kok jeblek tekan ngeleng dari ini. Mengatakan bahasanya anak sekarang itu menuntut ilmu mulai dari buayan sampai dengan liang lahat. Jadi semuanya di sini kita adalah murid, kita harus belajar terus menerus, karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang abadi hanya satu, yaitu perubahan. Jadi ketika kita tidak dinamis, maka kita akan menjadi mumi, kita akan punah, kita akan tergerus oleh zaman. Jadi terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktu yang diberikan ke saya. Semoga ini semua nanti membawa manfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eki Kurniawati SPD selaku narasumber yang telah memaparkan materi dan diskusi yang luar biasa, sehingga apa yang sudah dijelaskan oleh Bu ini bisa benar-benar kita terapkan di dunia pendidikan, khususnya kita semua sebagai guru. Serta terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyimak dan mengikuti dengan baik dari awal hingga akhirnya. Bapak Ibu sekalian, pada kita di akhir acara, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa acara pada hari ini, seluruh rangkaian kegiatan hari ini telah terlaksana dengan baik. Saya selalu membawa acara menyampaikan permohonan maaf atas ucapan ataupun tindakan yang kurang menyenangkan bagi Bapak Ibu sekalian. Dan akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Satunya Pak.